Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya adalah Priska Febriana Chandra. Sebelah kanan saya ada Sarah Gabriel dan di sebelah kiri saya ada Hezelia Tirza. Pada hari ini kami akan mempresentasikan putusan perceraian, arti perkawinan, dan juga kami akan membawa suatu kasus perceraian yang terjadi di Indonesia ini. Tanpa membuang waktu lagi, saya persilakan untuk Sarah menjelaskan tentang pengertian perkawinan. Baiklah, sebelum kita masuk ke topik utama hari ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkawinan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal ke-26 dikatakan bahwa undang-undang hanya memandang soal perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata. Yang dimaksud dengan hubungan-hubungan perdata adalah hubungan antara suami dan istri maupun hubungan antara orang tua dengan anaknya. Kemudian, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, definisi dari perkawinan itu sudah menjadi lebih spesifik, yaitu di mana perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membangun sebuah keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa perkawinan itu sudah lagi tidak dianggap hanya dalam hubungan-hubungan perdata, namun sudah memiliki arti yang lebih dalam. Oke, jadi tadi teman saya Sarah sudah menjelaskan tentang definisi-definisi perkawinan seperti tertera dalam Undang-Undang Negara Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang putusnya perkawinan itu. Nah, menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, putusnya perkawinan dapat disebabkan karena 3 hal, yaitu pertama karena kematian, kedua karena perceraian, dan ketiga karena adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk memutuskan perkawinan itu. Nah, poin pertama yaitu kematian itu terjadi jika salah satu dari kedua belah pihak dan antara suami atau istrinya itu meninggal dunia. Maka secara hukum perkawinan itu sudah sah putus. Nah, yang kedua itu tentang perceraian. Mungkin antara poin kedua dan poin ketiga menimbulkan kebingungan karena untuk suatu pasangan bisa dianggap secara sah telah bercerai, itu juga memerlukan adanya putusan dari pengadilan. Nah, perbedaannya di sini adalah bahwa jika perceraian itu membutuhkan ditandai dengan adanya inisiatif dari salah satu pihak antara suaminya atau istrinya, atau jika kedua belah pihak menyetujui bahwa mereka akan bercerai, maka mereka akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, dan pengadilan juga boleh memutuskan mereka untuk bercerai. Nah, kalau putusan pengadilan, perbedaannya dengan perceraian itu adalah bahwa putusan pengadilan itu diinisiasi oleh pengadilan atau masyarakat yang tinggal di sekitar pasangan itu. Jadi contohnya jika pasangan ini melakukan suatu tindakan yang asusila yang tidak pantas dalam masyarakat seperti melakukan perkawinan sedara, maka jika masyarakat memprotes ke pengadilan, mereka mengajukan gugatan dan pengadilan juga menganggap bahwa memang perkawinan mereka ini mempunyai masalah atau bisa merusak moral di masyarakat, maka pengadilan boleh memutuskan dan mengharuskan pasangan ini untuk memutuskan ikatan perkawinan. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang dasar-dasar hukum yang melandasi tentang perkawinan dan perceraian di Indonesia. Seperti tadi rekan saya, Sarah sudah menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1-nya disebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita, dan mereka menjadi suami istri yang membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal menurut asas ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian kita bisa melihat lagi dalam pasal 30 masih dalam undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa rumah tangga itu adalah sendi dasar dari susunan masyarakat. Nah, dari sini kita bisa melihat korelasinya dengan pasal 1, yaitu bahwa jika hubungan ikatan lahir batin yang terjadi antara suami istri itu berjalan dengan baik, maka
yang dibina akan menjadi rumah tangga yang baik, dan rumah tangga itu boleh memberikan dampak yang positif bagi susunan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dalam pasal 33 masih dalam undang-undang yang sama, yaitu undang-undang tentang perkawinan, bahwa pasangan suami istri itu kedua belah pihak mempunyai kewajiban untuk saling mencintai, saling menghormati satu sama lain, untuk setia, lalu untuk memberikan bantuan lahir batin satu sama lain. Nah, kita juga bisa kembali melihat korelasinya dalam pasal 1, yaitu jika kewajiban-kewajiban sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 33 itu terpenuhi, maka ikatan lahir batin, hubungan antara suami istri yang terbentuk itu juga akan maksimal, akan menjadi hubungan yang baik. Nah, dan hubungan yang baik itu juga kembali akan berpengaruh terhadap rumah tangga yang mereka bina. Karena kalau hubungan mereka tidak baik, maka implikasinya juga akan membuat rumah tangga mereka bina itu menjadi buruk, sehingga mereka akan memberikan dampak buruk bagi susunan masyarakat di mana mereka tinggal. Nah, karena itu adalah sangat penting bahwa sebagai suami istri memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 Undang-Undang tentang Perkawinan. Lalu saya akan menjelaskan tentang perceraian, bahwa jika pasangan suami istri ingin bercerai, jika mereka ingin mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, dan jika pengadilan mau memutuskan bahwa pasangan ini harus bercerai, itu ada syarat-syarat yang dibutuhkan supaya perceraian mereka boleh secara sah, boleh secara hukum dianggap benar gitu. Yaitu ada dalam pasal 39, itu disebutkan bahwa untuk perceraian itu butuh alasan yang cukup. Lalu dalam pasal 19 ayat pasal 19 A sampai F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan secara spesifik, diuraikan tentang syarat-syarat apa saja sih, alasan apa saja sih yang cukup yang dibutuhkan supaya suami istri ini boleh bercerai, dan supaya pengadilan juga boleh mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Yaitu ada tentang perzinahan, jika salah satu pihak berzina, atau jika salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya untuk jangka waktu yang lama tanpa ada pemberitahuan, atau jika salah satu pihak melakukan kekerasan terhadap pihak lainnya yang melukai secara fisik atau secara mental, atau jika ada pertengkaran, perselisihan yang tidak bisa diselesaikan di antara mereka, yang membuat rumah tangga mereka itu benar-benar tidak bisa hidup dalam kedamaian, maka mereka dianggap mempunyai alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, dan pengadilan boleh juga untuk mengabulkan gugatan cerai yang mereka ajukan. Baiklah, ini adalah kasus perceraian, contoh kasus perceraian yang akan kami analisa ke depannya. Kasus ini dilakukan ditetapkan oleh pengadilan di Bengkulu, dan tanggalnya pada tanggal 5 April 2005. Kemudian saya akan menjelaskan kronologi dari kasus perceraian ini. Pada tanggal 26 Oktober, tergugat dan penggugat melangsungkan pemecatan pernikahan mereka. Setelah itu, mereka mendaftarkan pernikahan mereka pada kantor catatan sipil. Setahun kemudian, pernikahan mereka dikaruniai seorang anak. Namun, tidak lama kehidupan rumah tangga mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka sudah mulai terjadi percekcokan, di mana tergugat dan penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang. Ternyata tergugat sudah sering mengajukan perceraian kepada penggugat, namun penggugat harus menolak karena mempertimbangkan kehidupan anak mereka. Lalu pada tanggal 12 Mei 2009, penggugat memergoki tergugat melakukan perzinahan dengan teman sekantornya. Karena itu tergugat pun pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Lalu pada tanggal 30 Juli, tergugat dan penggugat pun akhirnya bertemu dan memutuskan untuk membuat surat pernyataan yang sah untuk memutuskan ikatan pernikahan mereka. Dan tergugat pun sudah
sudah memenuhi syarat, yaitu untuk mendapatkan surat keputusan pemberian izin perceraian dari wali kota. Lalu sebelum memasuki pengadilan, terlebih dahulu mereka harus melalui prosedur, yaitu upaya rekonsiliasi yang ditangani oleh mediator. Akan tetapi upaya tersebut gagal karena penggugat sudah secara mantap memutuskan untuk menceraikan si tergugat. Lalu pengadilan pun kemudian memanggil kedua belah pihak secara resmi. Akan tetapi tergugat tidak menghadiri ketiga persidangan yang digelar. Lalu pada tanggal 5 April 2010, keputusan pengadilan dibuat secara versi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pertimbangan hukum dan amar putusan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap kasus perceraian. Yang pertama ya, upaya mediasi oleh Pengadilan Negeri Bengkulu ini yang dilakukan tersebut gagal. Kenapa gagal? Yang pertama, karena kurangnya tidak adanya komunikasi antara tergugat dan si penggugat. Dan juga penggugat telah mantap dengan gugatannya tersebut akibat telah mengalami sakit batin maupun fisik, dilihat dari kekerasan yang dilakukan, perzinahan yang dilakukan oleh tergugat, juga kewajiban tergugat yang tidak dijalankan sebagaimana suami yang harus memenuhi kebutuhan dari istrinya. Yang kedua ya, tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, karena di pengadilan tersebut tidak hadirnya tergugat tersebut dijatuhkan secara fair track. Dan yang ketiga adalah dinyatakan bahwa perkawinan antara tergugat dan tergugat tersebut di kantor sipil catatan sipil Kota Bengkulu pada tanggal 28 November 2007 putus karena perceraian, dan perceraian ini mengakibatkan adanya implikasi hukum. Implikasi hukumnya apa aja? Yang pertama ialah hak asal anak yang diberikan kepada si penggugat, kewajiban tergugat untuk tetap membiayai si anak sampai ia mencapai umur dewasa, yaitu di atas 18 tahun, dan juga tetap membiayai istrinya sesuai dengan putusan pengadilan. Lalu saya akan menjelaskan juga tentang pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat ialah yang pertama adalah kekerasan. Kekerasan ini sering dilakukan oleh tergugat kepada si penggugat berkali-kali, sehingga penggugat ini merasa tidak kuat lagi dengan tindakan tersebut, dan tergugat dikenai pada pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua adalah tergugat kedapatan melakukan perzinahan dengan teman kantornya sendiri, disertai dan diperkuat dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada, sehingga tergugat dikenai pada pasal 19 UU Nomor 9 Tahun 1975. Dan pada pasal yang sama, dia melanggar juga sebagai tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana suami untuk mencintai, menghargai, menjaga keharmonisan dari keluarga tersebut, dan menjalankan kewajibannya untuk membiayai nafkah dari anaknya tersebut, dan kewajiban suami seperti sebagaimana mestinya. Dan yang keempat, tergugat juga dengan sengaja tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan perintah pengadilan. Dan selanjutnya, sesuai dengan alasan-alasan di atas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat tersebut, maka permintaan izin penggugat untuk melayangkan putusan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu, sebab alasan-alasan tersebut tidak sama sekali melanggar peraturan perundang-undangan yang ada dan juga dapat masuk akal, sehingga putusan pengadilan ini dijatuhkan secara fair track karena tergugat tidak hadir dalam persidangan dan digelar pada tanggal dan tempat yang sama. Lalu analisis dari kasus perceraian ini sudah terbukti jelas bahwa tergugat ini dinyatakan bersalah karena telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, juga tidak melakukan perzinahan, adanya kekerasan yang tertera pada pasal 30 dan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan. Dan juga tergugat melakukan yang tadi saya jelaskan pada poin pertama tentang pelanggarannya, sehingga kesimpulan yang diambil oleh keputusan Pengadilan Negeri Bengkulu ini dinyatakan sudah tepat dan sesuai dengan peraturan undang-undangan yang ada, disertai dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah lengkap. Ya, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Nama saya Gina dari
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan fair stake? Dan yang kedua adalah, apa implikasi dari perceraian ini? Oke, fair stake. Fair stake dalam putusan pengadilan perceraian ini merupakan suatu kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara meskipun tergugat dalam perkara itu tidak hadir. Nah, tergugat ini tidak hadir, maka putusan itu dijadikan tanpa bantahan dari tergugat, sehingga apapun hasil dari putusan pengadilan itu tergugat harus terima konsekuensinya. Terus yang kedua tentang implikasi dari perceraian. Implikasi dari perceraian. Nah, implikasi yang ditimbulkan dari perceraian itu yang pertama ialah hak asuh anak yang diberikan penuh pada si penggugat. Dan yang kedua, kewajiban tergugat untuk membiayai mantan istrinya maupun anaknya sampai anaknya itu mencapai umur dewasa, yaitu di atas 18 tahun. Untuk pendidikannya segala macam dari. Oke, terima kasih. Terus ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ya, nama saya Carvia dari Fakultas Hukum Pelita Harapan. Saya mempunyai satu pertanyaan, yaitu mengapa hak asuh anak diberikan penuh kepada si penggugat? Oke, Ya, makasih. mengapa hak asuh anak diberikan kepada si penggugat? Kita bisa lihat ya, dalam tadi aja putusan pengadilannya udah fair stake, otomatis si tergugat gak datang dalam pengadilan. Nah, itu juga bisa membuat pertimbangan dari si pengadilan untuk tidak memberikan hak asuh anak. Dan juga pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh tergugat seperti kekerasan, perzinahan. Misalnya anaknya diberikan kepada tergugat, otomatis anaknya juga bisa berada dalam bahaya lah. Jadi itu ada beberapa pertimbangan dari si pengadilan juga untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi nggak harus ibunya yang ngambil atau suaminya yang ngambil. Itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kejadian-kejadian yang peristiwa yang ada dalam kasus tersebut. Ya. Terus ada lagi yang ditanya? Saya mau nanya, kalau begitu apa saja sih yang bisa dilakukan dari pasangan suami istri tersebut untuk menghindari perceraian itu sendiri? Untuk menghindari perceraian itu sendiri ya pastinya harus ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, karena mereka memang sudah mengingatkan diri mereka dalam pernikahan, dalam perkawinan. Jadi untuk membangun perkawinan yang baik itu pun juga membutuhkan komunikasi yang baik. Dengan adanya komunikasi yang baik, tentunya akan mengurangi masalah-masalah dalam rumah tangga, sehingga mengurangi juga Potensi untuk Ya. ada perpecahan dalam rumah tangga itu. Jadi itu bisa dimulai dari untuk mencegah perceraian tersebut tuh bisa dimulai dari diri orang itu sendiri antara suami dan istri. Kan dari awal dia udah berkomitmen, terus harus tetap dijalankan. Nah, mungkin untuk perceraian, untuk mengambil jalan keluar perceraian itu mungkin suatu keputusan terakhir yang benar-benar gue harus Tidak ada jalan lain Tidak ada lagi jalan lain. selain untuk bercerai. Jadi sebelum mengajukan gugatan cerai, sebaiknya juga suami istri mempertimbangkan anaknya itu selanjutnya akan gimana, keadaan anak selanjutnya akan gimana, itu bisa jadi pertimbangan mereka. Jadi sebaiknya sih suami istri itu menekan ego masing-masing, menekan ego masing-masing ya. Jadi jangan maunya aja gitu, karena implikasinya juga akan ke anaknya, ke keluarganya. Ada pertanyaan lagi? Oke, sekian dari presentasi kami dan terima kasih.